Itu bukan lagu yang bisa dinyanyikan oleh orang Indonesia. Kalau kau bisa menyanyikannya sambil bermain gitar, aku akan menikah denganmu. Suara dingin Citra Larasati seolah membekukan seluruh ruang musik. Mata biru gadis berusia 18 tahun itu penuh dengan penghinaan. Sebenarnya, semua ini dimulai 3 hari yang lalu. Banyu Wicaksono, dengan tas gitar tua di bahunya, menatap gerbang Akademi Musik Cipta Pesona untuk pertama kalinya. Ujung jari pemuda 17 tahun itu sedikit gemetar. Setelah perjalanan kereta dan bus selama 12 jam dari desanya di Jawa Tengah, Jakarta terasa jauh lebih panas dan padat dari yang ia bayangkan. Tas gitar itu tampak lebih besar dari tubuhnya. Permukaan tas yang terbuat dari kulit hitam itu menunjukkan jejak waktu yang telah usang. Sebuah pesan dari ibunya masuk ke ponsel di dalam tasnya. "Sudah sampai, nak? Hati-hati dengan gitar Eyang, ya." Mata Banyu sedikit berkaca-kaca. Gitar ini bukan sekadar alat musik. Akademi Musik Cipta Pesona tampak seperti istana peninggalan Belanda. Bangunan-bangunan bercat putih dengan pilar-pilar besar mengelilingi halaman berumput hijau yang terawat rapi. Para mahasiswa berjalan dengan penuh percaya diri, membawa tas alat musik mahal. Saat Banyu berdiri di depan pintu masuk asrama, mahasiswa yang lewat mulai meliriknya. Tatapan mereka terasa menusuk di punggungnya. "Anak baru, ya? Dari daerah sepertinya. Bawa gitar butut begitu ke sini." Suara bisikan terdengar, tapi Banyu pura-pura tidak mendengar. Namun, hatinya terasa mencelos. Keesokan harinya, di kelas musik pertama, Banyu duduk di barisan paling belakang dengan tas gitarnya di samping. Ruangan itu dipenuhi alat-alat musik klasik seperti piano, biola, dan selo. Tiba-tiba, pintu terbuka dan seorang gadis masuk. Dialah Citra Larasati, dengan rambut pirang sebahu, mata biru, dan seragam yang disetrika sempurna. Saat ia masuk, semua mata tertuju padanya. "Hai, Citra. Latihanmu kemarin bagaimana?" sapa beberapa mahasiswa. Citra tersenyum anggun. Namun, saat tatapannya berhenti pada tas gitar Banyu di belakang, dahinya sedikit berkerut. "Pak Williams, dosen ekspatriat, masuk dan memulai kelas. Hari ini kita akan belajar tentang art song modern, khususnya struktur harmoni dan ritme kompleks yang diciptakan oleh komposer abad ke-20. Dosen itu mulai menggambar notasi yang rumit di papan tulis. Semua mahasiswa mendengarkan dengan saksama. Lagu-lagu seperti ini tidak bisa dinyanyikan hanya dengan teknik. Butuh pemahaman dan ekspresi musik yang mendalam. Saat itu, Citra mengangkat tangan. "Permisi, Pak. Apakah musik tingkat tinggi seperti ini bisa dipahami oleh semua mahasiswa? Terutama mereka yang datang dari latar belakang budaya yang berbeda?" Pak William sedikit terkejut. Tatapan Citra jelas-jelas ditujukan pada Banyu. Setelah kelas selesai, saat para mahasiswa keluar, Citra dan teman-temannya melewati Banyu. "Dia mau main apa dengan gitar itu?" "Paling-paling lagu dangdut," kata seorang temannya. Mereka tertawa cekikikan. Wajah Banyu memerah, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Citra berhenti sejenak di pintu, menoleh ke belakang. Ekspresinya tampak rumit, seolah ia tertarik tanpa sadar. Malam itu, di kamar asramanya yang sempit, Banyu membuka tas gitarnya dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah gitar akustik tua, permukaan kayunya memiliki banyak goresan kecil, tetapi masih mampu menghasilkan suara yang indah. Saat Banyu memetik senarnya, getaran hangat memenuhi ruangan. Hatinya sedikit lebih tenang. "Eyang, apa Banyu bisa berhasil di sini?" gumamnya pelan. Di luar jendela, gemerlap lampu kota Jakarta membentang. Namun, hati Banyu masih gelisah. Tatapan dingin Citra dan bisikan mahasiswa lain terus terngiang di kepalanya. Duduk memeluk gitar, Banyu tampak seperti sedang menenangkan kerinduan pada kampung halamannya. Ia belum tahu bahwa gitar inilah yang akan mengubah takdirnya sepenuhnya. Keesokan harinya, pukul 2 siang, di aula terbesar Akademi, Aula Beethoven, kelas teori musik tingkat lanjut dimulai. Banyu masih duduk di barisan paling belakang, tas gitarnya di samping. Aula itu megah seperti gedung konser. Sinar matahari sore masuk melalui jendela-jendela raksasa yang menjulang hingga langit-langit, mewarnai ruangan dengan cahaya keemasan. Para mahasiswa membawa instrumen utama mereka, di samping grand piano Steinway,
ada biola Stradivarius dari tahun 1800-an, dan di sebelahnya ada selo buatan Jerman. Semua alat musik itu tampak berkali-kali lipat lebih mahal dari gitar Banyu. Banyu memandangi tas gitarnya yang usang. Goresan-goresan kecil di kulit hitamnya tampak begitu mencolok. Ujung jarinya terasa dingin. Selamat siang. Semuanya. Pak Abimanyu Santoso, seorang dosen berusia pertengahan 60-an, masuk. Beliau adalah lulusan Konservatorium van Amsterdam dan telah mengajar di akademi ini selama 30 tahun, seorang legenda hidup. Dengan rambutnya yang memutih dan penampilannya yang tenang, ia seolah menjadi simbol musik klasik itu sendiri. Hari ini kita akan mendalami kompleksitas art song modern abad ke-20, khususnya pengaruh teknik 12 nada Arnold Schoenberg pada komposisi vokal. Dosen itu mulai menggambar tangga nada yang rumit di papan tulis. Para mahasiswa sibuk mencatat. Art song modern bukan sekadar menyanyikan melodi yang indah. Kita harus memahami filosofi komposer dan semangat zamannya, dan di atas semua itu, butuh penguasaan teknis yang sangat tinggi. Saat itu, pintu aula terbuka pelan. Citra Larasati masuk, ia mengenakan blus putih dan rok biru tua yang rapi sempurna. Rambut pirangnya tertata rapi tanpa celah, kehadiran Citra mengubah suasana kelas. Beberapa mahasiswa laki-laki menoleh padanya, sementara para mahasiswi memperbaiki posisi duduk mereka. Maaf, Pak, pelajaran vokal privat saya selesai terlambat. Suara Citra lembut seperti beludru, namun penuh percaya diri. Pak Abimanyu tersenyum dan mengangguk. Tidak apa-apa, Citra. Pelajaranmu tentu lebih penting. Silakan duduk. Citra berjalan anggun ke kursi paling depan. Saat itulah matanya bertemu dengan mata Banyu. Sesuatu yang dingin melintas di mata birunya, sebelum ia kembali memasang wajah datar. Baiklah, mari kita diskusikan karakteristik art song modern. Bagaimana kita seharusnya menginterpretasikan karya seperti Wozzeck dari Alban Berg? Pak Abimanyu melontarkan pertanyaan. Beberapa mahasiswa mengangkat tangan, tetapi Citra yang pertama mendapat kesempatan. Menurut saya, Pak, Wozzeck adalah karya yang tidak bisa dikuasai hanya dengan kesempurnaan teknis. Dibutuhkan pemahaman mendalam akan budaya Eropa dan penguasaan bahasa Jerman yang sempurna. Suara Citra penuh keyakinan. Mahasiswa lain mengangguk setuju. Selain itu, untuk memahami musik tingkat tinggi seperti ini, kita harus menyerap tradisi klasik barat sejak kecil. Tumbuh di lingkungan yang akrab dengan Bach, Mozart, dan Beethoven sejak dini. Tatapan Citra melirik ke arah Banyu. Ada niat yang jelas dalam tatapannya. Hati Banyu terasa mencelos. Namun di saat yang sama, sesuatu yang panas mulai membara di dalam dadanya. Apakah musik punya batas negara? Kata Banyu pelan. Seketika kelas menjadi hening. Semua mata menoleh ke kursi belakang. Pak Abimanyu mengangkat alisnya. Bagaimana? Banyu? Banyu perlahan berdiri. Suaranya gemetar, tapi tekadnya kuat. Saya ingin tahu, apakah musik punya batas negara atau ras? Jika hanya orang Jerman yang bisa memahami musik Berg, karena ia orang Jerman, apakah itu berarti orang Indonesia hanya boleh memainkan musik Indonesia? Kelas semakin senyap. Wajah Citra menunjukkan keterkejutan. Ia menoleh untuk menatap Banyu secara langsung. Senyum tipis yang aneh muncul di bibirnya. Tentu saja tidak. Tapi, mari kita realistis. Apakah seseorang dengan latar belakang musik timur bisa sepenuhnya menguasai musik modern barat yang begitu kompleks? Citra berdiri dan berjalan ke arah Banyu. Suara sepatu hak tingginya menggema di seluruh aula, terutama dengan alat musik yang, bagaimana ia mengatakannya, lebih populer seperti gitar. Nada mengejek terdengar jelas dalam suara Citra. Beberapa mahasiswa mulai terkekeh. Pak Abimanyu mencoba menengahi, tetapi Citra tidak berhenti. Kenyataannya, art song modern sangatlah rumit. Contohnya, Citra berjalan ke meja dosen dan mengambil sebuah buku partitur tebal. Ia membolak-balik halamannya dan berhenti di satu bagian. Lagu seperti ini. Ia merobek selembar partitur. Suara kertas disobek terdengar nyaring di dalam kelas. Pak Abimanyu terkejut, tetapi Citra tidak peduli. Di partitur itu tertulis judul La Luna di Sera, sebuah karya komposer Italia abad ke-20 yang terkenal dengan melodi yang sangat kompleks dan ritme yang tidak beraturan.
Citra berjalan ke depan Banyu dan melemparkan partitur itu ke mejanya. Itu bukan lagu yang bisa dinyanyikan oleh orang Indonesia. Suaranya membekukan seisi kelas. Para mahasiswa menahan napas. Apalagi dengan gitar. Lagu ini seharusnya dinyanyikan dengan iringan orkestra penuh. Mata biru Citra bersinar dingin. Kalau kau bisa menyanyikannya sambil bermain gitar. Ia berhenti sejenak. Semua orang di kelas menunggu kelanjutan kalimatnya. Aku akan menikah denganmu. Aula itu meledak. Para mahasiswa serentak mengeluarkan ponsel mereka. Suara tombol rekam ditekan terdengar di mana-mana. Ya Tuhan, ini serius, seseorang harus mengunggah ini ke media sosial. Citra benar-benar mengatakannya. Tawa dan bisikan memenuhi ruangan. Banyu merasa seperti seorang badut di atas panggung. Ia merasakan sensasi aneh. Tubuhnya terasa panas dan dingin pada saat yang bersamaan. Banyu mengambil partitur itu. Not-not balok yang padat dan simbol-simbol rumit seolah menari di depan matanya. Namun pada saat itu, suara kakeknya terngiang di telinga. Banyu, Le, musik itu dimainkan dengan hati. Keterampilan itu nomor 2, ujung jari Banyu gemetar. Tapi getaran itu bukan karena takut. Sesuatu yang panas, sebuah energi, mengalir ke seluruh tubuhnya. Baik. Suara Banyu menembus tawa di ruangan itu. Kelas kembali hening, akan saya coba. Senyum di wajah Citra menghilang. Ia tidak menyangka tantangan itu akan diterima. Pak Abimanyu mencoba bicara, tetapi Banyu sudah mengambil tas gitarnya dan berjalan keluar kelas. Citra menatap punggungnya dengan ekspresi rumit. Ia merasa ada sesuatu yang berjalan di luar dugaannya. Keluar dari aula, Banyu kembali ke kamar asramanya dan membanting pintu. Jantungnya berdebar kencang. Suara dingin Citra terus berputar di kepalanya. Itu bukan lagu yang bisa dinyanyikan oleh orang Indonesia. Banyu meletakkan tas gitarnya di atas tempat tidur dan menutupi wajahnya dengan tangan. Telapak tangannya basah oleh keringat. Ia sendiri tidak tahu apa yang dipikirkannya saat menerima tantangan itu. Kamarnya hanya berukuran 3 kali 4 meter, berisi tempat tidur, meja belajar, dan lemari kecil. Di luar jendela terlihat gedung-gedung pencakar langit Jakarta, tetapi Banyu tidak memperhatikannya. Hanya tas gitar hitam di atas tempat tidur yang menarik perhatiannya. Dengan tangan gemetar, Banyu membuka klip logam tas gitarnya. Suara klik bergema di kamar yang sunyi. Begitu tas terbuka, aroma kayu tua yang samar menyebar. Di dalamnya ada gitar akustik Gibson buatan tahun 1950. Bodinya yang berwarna sunburst pudar menunjukkan jejak waktu. Ada goresan di sana-sini, dan leher gitarnya sudah mengkilap karena sering digenggam. Namun, semua jejak itu tidak membuatnya tampak jelek. Sebaliknya, gitar itu seolah menyimpan cerita yang mendalam, seperti makhluk hidup. Banyu mengangkat gitar itu dengan hati-hati, beban yang akrab terasa di lengannya. Saat itu, suara kakeknya kembali terdengar. Banyu, Le, gitar ini istimewa. 2 tahun lalu di musim hujan, bayangan kakeknya yang terbaring di ranjang rumah sakit muncul dengan jelas. Eyang Suroto, pada usia 18 tahun, adalah seorang pemuda pejuang selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Itu tahun 1948, di tengah pertempuran di Ambarawa. Waktu itu Eyang bersama para pejuang lain dan seorang tentara Belanda. Suara kakeknya lemah, tapi jelas. Banyu duduk di kursi di samping ranjang, memegang tangan kakeknya. Namanya Klaas. Seorang tentara KNIL yang membelot. Dia lebih tua setahun dari Eyang, dari Amsterdam. Dia selalu membawa gitar ini kemana-mana. Kenangan terlintas di mata kakeknya. Setiap malam, Klaas memainkan lagu dengan gitar ini. Lagu-lagu Belanda, blues, kadang lagu gereja. Kami tidak saling mengerti bahasa, tapi musik berbeda. Banyu memetik senar gitar itu pelan. Suaranya masih indah. Suatu malam, Klaas memanggil Eyang. Suroto, katanya, mainkan lagumu. Lalu Eyang menyanyikan Bengawan Solo dengan iringan gitarnya. Emosi terdengar dalam suara kakeknya. Klaas bilang, musik tidak punya perbatasan. Musik kent geen grenzen. Saat perang usai dan Klaas harus kembali ke Belanda, dia memberikan gitar ini pada Eyang. Tatapan kakeknya pada gitar itu penuh kelembutan. Suroto, bawa gitar ini. Dan suatu hari nanti, ajarkan musik pada keluargamu.
Musik adalah jembatan yang menghubungkan manusia. Mata Banyu terasa panas. Kakeknya telah menyimpan gitar ini seumur hidupnya. Kenapa Eyang tidak menjadi musisi? Tanya Banyu. Kakeknya tersenyum sedih. Setelah perang, hidup sangat sulit. Eyang harus menghidupi keluarga, ikut membangun negara ini lagi. Tapi Eyang selalu menyesal, karena tidak bisa menepati janji pada kelas. Tapi kamu berbeda. Le, kamu punya bakat. Eyang ingin melihat mimpi yang tak tercapai itu terwujud melalui dirimu. Kakek menggenggam tangan Banyu erat. Tangan itu dingin, tapi kehangatannya menjalar. Bawalah gitar ini ke panggung dunia. Dan tunjukkan pada semua orang, bahwa musik benar-benar tidak punya perbatasan. Itulah percakapan terakhir mereka. Seminggu kemudian, kakeknya berpulang dengan tenang. Sehari setelah pemakaman, Banyu mewarisi gitar ini. Banyu memeluk gitar itu di dadanya dan memejamkan mata. Suara kakeknya seolah terdengar lagi. Musik tidak punya perbatasan. Kata-kata yang berbanding terbalik dengan ucapan Citra. Sesuatu yang panas mulai membara di dalam dada Banyu. Itu bukan amarah, melainkan sebuah rasa tanggung jawab. Banyu membentangkan partitur La Luna di Sera dan memeriksanya dengan teliti. Melodi yang rumit dan ritme yang tidak beraturan langsung terlihat. Ini lagu yang sangat sulit. Banyu meletakkan gitar di pangkuannya dan mencoba memainkan akor pertama. Dimulai dari C mayor, lalu tiba-tiba beralih ke F, diminished. Jari-jarinya tidak bergerak dengan benar. Ia belum pernah menghadapi progresi harmonis rumit ini. Upaya pertamanya gagal total. Sial, gumam Banyu pelan. Tapi ia tidak menyerah. Wasiat terakhir kakeknya terus terngiang. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Banyu pergi ke kantin asrama untuk makan malam seadanya, lalu kembali ke kamarnya dan memulai latihan yang sesungguhnya. Pertama, ia harus memahami progresi akor dasarnya. Ia juga harus melatih pengucapan lirik bahasa Italia dan mencari cara untuk memainkan melodi dan harmoni secara bersamaan. Banyu membuka YouTube dan mendengarkan lagu aslinya. Suara sopran yang megah dengan iringan orkestra penuh menggema. Bagaimana aku bisa menampilkannya hanya dengan satu gitar? Malam semakin larut, latihan Banyu terus berlanjut. Ujung jarinya mulai sakit, suaranya menjadi serak. Tapi ia tidak berhenti. Sekitar pukul 2 pagi, Banyu beristirahat sejenak dan memandang keluar jendela. Gemerlap lampu kota Jakarta berkilauan. Saat itu, ia teringat cerita lain dari kakeknya. Kelas bilang, musik itu dari hati. Keterampilan itu nomor 2. Yang penting ketulusan. Banyu mengangkat gitarnya lagi. Kali ini, ia tidak mencoba bermain dengan sempurna. Sebaliknya, ia mencoba merasakan emosi yang terkandung dalam lagu itu. La Luna di Sera berarti bulan di malam hari, lagu tentang kerinduan pada orang yang dicintai sambil menatap bulan. Banyu merasa ia mengerti perasaan itu. Kerinduan pada kakeknya, pada keluarganya di kampung. Suara gitarnya perlahan mulai berubah, menjadi lebih hangat, lebih jujur. Banyu akhirnya mulai terhubung dengan lagu itu. Keesokan paginya, pukul 5, Banyu diam-diam meninggalkan asrama. Koridor sepi, mahasiswa lain masih tertidur. Hanya suara langkah kakinya yang memecah keheningan fajar saat ia berjalan dengan tas gitar di bahu. Di ruang bawah tanah Akademi Musik Cipta Pesona, ada ruang-ruang latihan pribadi yang buka 24 jam. Banyu menuju ke sana. Semalam ia merasa tidak enak pada teman sekamarnya karena berlatih hingga larut. Tangga menuju ruang bawah tanah terasa dingin. Lampu neon berkedip-kedip, menerangi koridor panjang. Di kedua sisi, berjejer ruang latihan kecil. Sebagian besar kosong, tetapi dari beberapa ruangan sudah terdengar suara orang berlatih, suara piano, biola, dan dengungan rendah selo. Musik yang bocor dari setiap ruangan bercampur di koridor, menciptakan harmoni yang aneh. Banyu membuka pintu ruang latihan nomor 12 di ujung koridor. Ruangan itu kecil tapi kedap suara. Hanya ada piano, standar musik, dan sebuah kursi. Dindingnya dilapisi peredam suara. Ini adalah tempat yang sempurna bagi Banyu. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mendengar. Ia meletakkan tas gitarnya dan membukanya perlahan. Gibson tahun 1950 milik kakeknya masih ada di sana. Aroma kayu yang hangat memenuhi ruangan kecil itu. Banyu mengeluarkan gitar, meletakkannya di pangkuan, dan mulai menyetemnya.
Suara setiap senar yang disetel bergema lembut. Ia meletakkan partitur La Luna di Sera di standar musik. Di bawah cahaya fajar, partitur itu tampak semakin rumit. Not-not yang padat terlihat seperti kode rahasia. Oke, pelan-pelan saja, Banyu bergumam pada dirinya sendiri. Pertama, ia harus memahami melodi dasarnya. Lagu aslinya untuk sopran, jadi Banyu harus menyesuaikan kuncinya agar sesuai dengan jangkauan suara laki-laki. Ia mencoba menyanyikan bait pertama, lirik bahasa Italia terasa kaku di mulutnya. Pengucapannya tidak akurat, melodinya tidak stabil, begitu juga dengan iringan gitarnya. Jari-jarinya terasa kaku saat mencoba mengikuti progresi harmoni yang rumit. Ia terus membuat kesalahan pada perpindahan akor yang sulit. 30 menit berlalu tanpa kemajuan berarti. Ujung jari Banyu mulai terasa perih. Latihan akor yang terus-menerus meninggalkan bekas di kulitnya. Apa ini benar? Banyu meletakkan gitarnya dan menunduk. Suara Citra seolah terdengar lagi. Itu bukan lagu yang bisa dinyanyikan oleh orang Indonesia. Tapi ia tidak bisa menyerah. Wasiat terakhir kakeknya membara di dalam hatinya. Banyu mengambil gitarnya lagi. Kali ini, ia tidak mencoba untuk sempurna. Sebaliknya, ia mencoba memahami emosi lagu itu. Perasaan merindukan seseorang sambil menatap bulan di malam hari. Ia mencoba merasakannya terlebih dahulu. Tiba-tiba, ia teringat lagu Bengawan Solo yang sering dinyanyikan kakeknya. Suara yang ia dengar saat duduk di pangkuan kakeknya waktu kecil. Banyu mulai menyenandungkan Bengawan Solo secara alami. Ia memetik senar gitarnya dengan ringan, menambahkan iringan. Ini tidak sulit. Melodi itu sudah mendarah daging sejak ia kecil. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Sambil menyanyikan Bengawan Solo, melodi La Luna di Sera muncul di benaknya. Keduanya adalah lagu tentang kerinduan. Banyu mulai mencoba menggabungkan harmoni La Luna di Sera dengan melodi Bengawan Solo. Saat itulah melodi timur dan harmoni barat bertemu. Ajaibnya, keduanya menyatu secara alami. Kesedihan dalam Bengawan Solo dan lirikisme La Luna di Sera ternyata memiliki emosi yang serupa. Banyu sekarang mencoba pendekatan yang berbeda. Daripada mengikuti aransemen asli yang rumit, ia mencoba menginterpretasikannya dengan caranya sendiri. Ia menggunakan teknik finger picking untuk memainkan melodi dan bassline secara bersamaan. Ibu jarinya memainkan harmoni nada rendah, sementara jari-jari lainnya memainkan melodi nada tinggi. Perlahan, suaranya menjadi lebih kaya. Efeknya mulai terdengar seperti orkestra kecil. Saat Banyu tenggelam dalam latihannya, terdengar suara kecil dari luar pintu. Namun, Banyu terlalu fokus untuk menyadarinya. Di koridor, seseorang berdiri di depan pintu ruang latihan nomor 12. Itu Citra. Ia datang pagi-pagi sekali, untuk latihan vokal dan kebetulan mendengar permainan Banyu. Awalnya, ia hendak berlalu. Tapi ia merasa musik yang didengarnya berbeda. Bukan sekadar permainan gitar biasa. Citra menempelkan telinganya ke pintu. Melodi La Luna di Sera terdengar, tetapi sangat berbeda dari versi aslinya. Lebih hangat, lebih manusiawi, lebih jujur. Ekspresi bingung muncul di wajah Citra. Ini sama sekali di luar dugaannya. Ia tidak pernah berpikir bahwa lagu sesulit itu bisa dimainkan dengan gitar. Yang lebih mengejutkan adalah musik itu terdengar indah. Citra sendiri telah menyanyikan La Luna di Sera berkali-kali. Tetapi ini adalah pertama kalinya ia mendengar versi yang begitu menyentuh hati. Banyu tidak fokus pada bagian teknis, melainkan pada emosinya. Ia mengakui keterbatasan gitar, tetapi memaksimalkan ekspresi di dalam keterbatasan itu. Tanpa sadar, Citra mendekatkan dirinya ke pintu. Perasaan yang rumit muncul di hatinya. Banyu benar-benar tenggelam dalam musik. La Luna di Sera seolah telah menjadi ceritanya sendiri. Kerinduan pada kakeknya, pada keluarga di kampung, dan rasa kesepian yang ia rasakan di sini. Semua emosi itu mengalir melalui senar gitar. Lirik bahasa Italia sekarang keluar dengan lebih alami. Pengucapannya tidak sempurna, tetapi penuh ketulusan. Suara Banyu memenuhi ruang latihan kecil itu. Nyanyiannya mungkin kurang teknik, tetapi penuh kejujuran. 1 jam kemudian, Banyu akhirnya berhasil menyelesaikan La Luna di Sera dengan gayanya sendiri. Berbeda dari aslinya, tetapi penuh dengan interpretasi uniknya. Di luar pintu, Citra masih berdiri di tempat yang sama.
Sesuatu di dalam hatinya mulai berubah. Prasangka buruknya terhadap Banyu perlahan-lahan goyah. Citra diam-diam meninggalkan tempat itu. Tapi musik yang baru saja ia dengar terus terngiang di kepalanya. Banyu belum menyadarinya. Tapi revolusi sunyinya telah dimulai. Ia mulai membuktikan bahwa musik benar-benar tidak punya perbatasan, dan ketulusan lebih kuat dari teknik apapun. Sinar matahari pagi mulai masuk melalui jendela kecil. Latihan semalaman telah berakhir. Tapi tantangan sejati Banyu baru saja akan dimulai. Siang itu, Banyu sedang melewati kantor jurusan gitar. Suara gitar dari ujung koridor menghentikan langkahnya. Itu bukan permainan biasa. Gitar itu seolah sedang berbicara. Pintu kantor setengah terbuka, sehingga ia bisa mengintip ke dalam. Seorang pria berusia pertengahan 50-an, sedang memainkan gitar klasik. Rambut hitamnya sedikit beruban, matanya berwarna coklat tua. Dia adalah Pak Abimanyu Santoso, seorang gitaris kelas dunia asal Indonesia yang telah mengajar di sini selama 10 tahun terakhir setelah kembali dari Eropa. Jari-jarinya menari di atas senar, menghasilkan melodi yang indah. Banyu terpaku, menyaksikan permainan itu. Itulah tingkat keahlian yang ingin ia capai seumur hidupnya. Ketika Pak Abimanyu selesai bermain dan mengangkat kepala, matanya bertemu dengan Banyu yang berdiri di luar. Banyu terkejut dan hendak mundur, tetapi dosen itu berbicara lebih dulu. "Jangan di situ saja, masuk." Suara dosen itu hangat. Logat Jawanya kental, tetapi mudah dimengerti. "Maaf, Pak. Tadi saya lewat dan mendengar permainan Bapak, indah sekali," sapa Banyu canggung. Pak Abimanyu tersenyum dan mengangguk. "Kamu mahasiswa baru dari Jawa Tengah itu, kan? Banyu Wicaksono? Saya sudah dengar rumor tentangmu." Wajah Banyu memerah, ia takut dosen itu mendengar tentang masalahnya dengan Citra. "Rumor apa, Pak?" "Rumor bahwa beberapa hari yang lalu, kamu mengaransemen ulang Laluna di Sera dengan gitar di ruang latihan bawah tanah." Pak Abimanyu meletakkan gitarnya di pangkuan dan menatap Banyu. Matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus. "Benarkah? Lagu sesulit itu dengan gitar?" Banyu mengangguk. "Belum selesai, Pak. Masih terus saya latih." "Menarik. Kenapa kamu memilih lagu itu? Ada banyak lagu lain yang lebih mudah." Wajah Banyu menunjukkan ekspresi rumit. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan masalahnya dengan Citra. "Sebenarnya, saya menerima tantangan dari seseorang." Alis Pak Abimanyu sedikit terangkat. "Tantangan?" Banyu menceritakan secara singkat apa yang terjadi di kelas musik beberapa hari yang lalu. Ejekan Citra, tawaran yang menghina, dan alasannya menerima tantangan itu. Pak Abimanyu mengangguk perlahan, wajahnya menunjukkan pemahaman dan simpati. "Ah, Citra Larasati. Dia memang berbakat, tapi terkadang angkuh." Dosen itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Saya pernah mengalami hal serupa waktu muda. Saat saya belajar di Paris, mahasiswa Prancis meremehkan saya. 'Apa yang orang Indonesia tahu tentang musik klasik?' kata mereka." Mata Banyu berbinar. Ia merasa bertemu dengan seseorang yang memiliki pengalaman serupa. "Lalu apa yang Bapak lakukan?" Saya menjawab dengan permainan saya. Karena kata-kata saja tidak cukup, hanya musik yang bisa mengatakan kebenaran. Pak Abimanyu mengangkat gitarnya. "Boleh saya dengar? Laluna di Sera versimu." Banyu membuka tas gitarnya dan mengeluarkan Gibson milik kakeknya. Pak Abimanyu mengamatinya dengan saksama. "Gitar tua, ya. Gibson tahun 50-an? Iya, Pak. Model tahun 1950. Peninggalan kakek saya. Gitar yang indah. Sepertinya suaranya bagus." Banyu meletakkan gitar di pangkuannya dan mulai menyetem. Ia menenangkan hatinya sambil memeriksa suara setiap senar. Ia gugup bermain di depan seorang maestro seperti Pak Abimanyu, tetapi juga bersemangat. Setelah selesai menyetem, Banyu memainkan akor pertama. Ia memulai intro Laluna di Sera dengan hati-hati. Teknik fingerpickingnya mulai memainkan melodi dan bass secara bersamaan, suara gitar yang hangat memenuhi kantor. Ekspresi Pak Abimanyu menjadi semakin serius. Awalnya ia hanya mendengarkan permainan seorang mahasiswa, tetapi lama-kelamaan ia menjadi fokus. Ada sesuatu yang istimewa dalam permainan gitar Banyu. Secara teknis masih kurang, tetapi musikalitasnya luar biasa.
terutama kemampuannya untuk menggabungkan melodi oriental dan harmoni barat secara alami. Saat Banyu mulai bernyanyi, Pak Abimanyu terkejut. Pelafalan bahasa Italianya tidak sempurna, tetapi penyampaian emosinya luar biasa. Alih-alih kemegahan versi asli, permainannya dipenuhi emosi yang sederhana dan tulus, seolah-olah ia benar-benar sedang menatap bulan sambil merindukan seseorang. Ketika Banyu selesai bermain, keheningan menyelimuti ruangan. Pak Abimanyu memejamkan mata, seolah sedang menikmati sisa-sisa melodi. Beberapa saat kemudian, ia perlahan membuka matanya. Luar biasa, di mana kamu belajar gitar? Saya belajar sendiri, Pak. Kakek hanya mengajari dasar-dasarnya, belajar sendiri sampai sejauh ini. Pak Abimanyu terkesan. Kamu punya bakat alami, tapi masih seperti permata yang belum diasah. Kamu butuh bimbingan yang tepat. Jantung Banyu mulai berdebar. Saya ingin mengajarimu. Tawaran Pak Abimanyu membuat Banyu terbelalak. Seorang gitaris kelas dunia ingin mengajarinya? Rasanya seperti mimpi. Benarkah, Pak? Tentu saja. Tapi tidak akan mudah. Saya guru yang keras. Dosen itu berdiri, melihat jadwal di dinding, lalu berkata, setiap Selasa dan Kamis, dari jam 4 sampai jam 6 sore, kita bisa les privat selama 2 jam. Bagaimana? Banyu terlalu senang untuk berbicara. Ia hanya bisa mengangguk. Baiklah. Kelas pertama kita mulai besok, hari Kamis. Pak Abimanyu mengambil buku catatan dan mulai menulis. Pertama, kita harus perbaiki fundamentalmu. Teknik finger pickingmu bagus, tapi kamu juga harus belajar postur dan metode gitar klasik yang benar. Dosen itu menatap Banyu. Dan kamu juga harus belajar teori musik secara sistematis. Harmoni, kontrapung, dan berbagai gaya permainan. Banyu tampak khawatir. Apa tidak akan terlalu sulit, Pak? Jangan khawatir. Kamu sudah punya hal yang paling penting. Ketulusan terhadap musik. Kata-kata Pak Abimanyu menenangkan Banyu. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan, kata Pak Abimanyu sambil menatap Banyu. Sampai kapan kamu akan menghadapi tantangan citra? Banyu berpikir sejenak, lalu menjawab. Sampai festival musik sekolah bulan depan, Pak. Saya ingin mempersiapkannya dengan sempurna sampai saat itu. 1 bulan mungkin tidak cukup, tapi bukan berarti tidak mungkin, kata dosen itu sambil tersenyum. Mari kita bekerja keras. Kakekmu pasti akan bangga. Saat Banyu memasukkan gitarnya ke dalam tas, hatinya berdebar-debar. Akhirnya ia menemukan guru yang tepat. Bersama Pak Abimanyu, ia merasa bisa menghadapi tantangan citra dengan percaya diri. Meninggalkan kantor, Banyu membawa harapan baru. Gitar kakeknya terasa lebih berat, lebih bermakna. Jalan untuk menjadi musisi sejati telah dimulai. Keesokan harinya, Kamis pukul 4 sore, Banyu mengetuk pintu kantor Pak Abimanyu. Jantungnya berdebar kencang. Belajar langsung dari seorang gitaris kelas dunia masih terasa tidak nyata. Masuk. Di dalam ruangan, 2 kursi dan standar musik telah disiapkan. Pak Abimanyu menurunkan gitar klasik dari dinding. Duduklah. Mari kita periksa postur dasarmu. Saat Banyu meletakkan gitar di pangkuannya, dosen itu langsung menggelengkan kepala. Bukan begitu. Ulangi. Kaki kananmu di atas tumpuan kaki, dan lekukan gitar berada di paha kirimu. Banyu memperbaiki posisinya, tetapi dosen itu masih belum puas. Tegakkan punggungmu. Rilekskan bahumu. Pergelangan tangan kirimu bengkok. Hanya 10 menit memperbaiki postur. Banyu sudah merasa lelah. Ia menyadari betapa salah kebiasaannya selama ini. Sekarang, mari kita mulai dengan tangga nada dasar. Pak Abimanyu menunjukkan arpegio sederhana. Jari-jarinya bergerak mulus seperti air di atas senar. Banyu mencoba mengikutinya, tetapi jari-jarinya kaku. Bermain dengan postur yang benar terasa tidak biasa. Pelan-pelan. Ketepatan lebih penting daripada kecepatan. Selama 30 menit, ia hanya mengulang tangga nada yang sama. Ujung jari Banyu mulai memerah. Sakit? Sedikit, Pak. Kalau begitu istirahat sebentar, tapi kamu harus tahan rasa sakit seperti ini. Latihan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kata-kata Pak Abimanyu membuat Banyu tegang. Ini baru permulaan? Sekarang mari kita analisis lalu nada disera dengan benar.
Dosen itu membentangkan partitur dan mulai menandainya dengan pensil. Inti dari lagu ini adalah perubahan emosi. Dimulai dari kerinduan, lalu gairah, dan diakhiri dengan kepasrahan. Banyu mendengarkan dengan saksama. Aransemenmu berhasil menangkap emosinya, tetapi bagian teknisnya kurang, terutama di bagian ini. Dosen itu menunjuk bagian rumit di halaman kedua. Di sini melodi dan bas bersilangan, tetapi kamu menyederhanakannya. Kita bisa membuatnya lebih rumit. Pak Abimanyu menunjukkannya secara langsung. Bagian yang sama, tetapi terdengar jauh lebih kaya dan kompleks. Bagaimana caranya, Pak? Latihan. Latihan yang sangat banyak. Keesokan paginya, saat berjalan di koridor, Banyu merasakan tatapan para mahasiswa. Masalahnya dengan Citra sepertinya sudah menyebar ke seluruh sekolah. Itu dia. Anak dari desa yang menantang Citra. Dia gila, ya? Memangnya dia pikir bisa mengalahkan Citra hanya dengan gitar? Bisikan-bisikan itu mengikutinya. Banyu menunduk dan berjalan cepat. Tatapan di punggungnya terasa menusuk. Di kantin pun sama. Saat Banyu makan siang sendirian, dari meja di dekatnya terdengar tawa cekikikan. Lucu sekali anak itu. Siapa dia pikir dirinya? Citra itu belajar dari pelatih vokal lulusan Juilliard. Mana mungkin gitaris amatir bisa melawannya. Nafsu makan Banyu hilang. Ia meninggalkan sandwichnya yang baru dimakan separuh. Sementara itu, Citra sedang berlatih vokal di ruang latihannya. Tapi ia tidak bisa fokus. Permainan Banyu beberapa hari yang lalu terus terngiang di kepalanya. Citra, fokus. Kenapa kamu hari ini? Tegur pelatih pribadinya, Miss Adamson, sambil bermain piano. Maaf. Saya ulangi lagi. Citra memulai arianya lagi, tetapi hatinya masih gelisah. Ia mencoba meremehkan Banyu, tetapi musiknya justru terus teringat. Jangan-jangan dia memang hebat? Citra mencoba menepis pikiran itu, tetapi tidak mudah. Malam itu, Banyu kembali ke ruang latihan bawah tanah. Ia harus mengerjakan tugas dari Pak Abimanyu. Di ruang latihan nomor 12, hanya ada Banyu sendirian. Di bawah lampu neon, ia membentangkan partitur dan mulai berlatih. Aransemen yang diperbaiki oleh dosennya sangat sulit. Jari-jarinya harus bergerak rumit, dan waktunya harus tepat. 30 menit pertama, ia terus membuat kesalahan, perpindahan akornya terlambat, atau melodinya terputus. Keringat mulai membasahi dahi Banyu. Aku bisa. Aku pasti bisa. Banyu bergumam pada dirinya sendiri dan memulai lagi. Lewat pukul 1 pagi, ujung jari Banyu mulai pecah-pecah. Darah mulai keluar sedikit karena latihan terus-menerus. Tapi ia tidak bisa berhenti. Pikiran bahwa seluruh sekolah menertawakannya memicu amarahnya. Sedikit lagi, jarinya sakit, tetapi ia terus berlatih. Tiba-tiba, senar gitarnya putus. Ia memetiknya terlalu keras. Banyu menghela napas dan meletakkan gitarnya. Ia harus mengganti senar, tetapi toko musik sudah tutup. Latihan hari ini terpaksa berakhir di sini. Pukul 2 pagi, Citra juga tidak bisa tidur dan datang ke sekolah. Ia berniat melakukan latihan vokal. Belakangan ini ia sulit tidur. Saat menuruni tangga ke ruang bawah tanah, ia melihat cahaya dari ruang latihan nomor 12. Siapa yang berlatih jam segini? Ia mengintip sedikit. Itu Banyu. Ia sedang duduk dengan gitar di pangkuannya, kepala tertunduk. Sepertinya ia sedang melihat jari-jarinya. Citra melihat lebih dekat dan menyadari ada darah di jari Banyu, dan senar gitarnya putus. Seketika, hati Citra menjadi rumit. Berlatih sampai seperti itu? Ia bertanya-tanya apakah ia pernah berlatih seserius itu. Citra ragu-ragu. Apakah harus masuk? Melihat Banyu berjuang sendirian membuatnya merasa bersalah. Apa aku keterlaluan? Tapi ia segera menepis pikiran itu. Ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Itu adalah pilihan Banyu sendiri. Akhirnya, Citra memutuskan untuk pulang. Tapi ada sesuatu yang berat tertinggal di hatinya. Keesokan paginya, Banyu membeli senar baru dari toko musik. Ia membalut jarinya dengan plester dan mulai berlatih lagi. Ketika Pak Abimanyu melihatnya di kantor, ia merasakan perubahan pada Banyu. Sepertinya, kemarin kamu berlatih keras. Iya, Pak. Jari saya sedikit sakit,
tapi tidak apa-apa. Musik memang terkadang membawa rasa sakit, tapi hanya mereka yang menahannya yang bisa menjadi musisi sejati. Banyu mengangguk. Ia tahu, ini baru permulaan. Hari ini kita akan berlatih bagian yang lebih sulit dari kemarin, kata Pak Abimanyu. Banyu tersenyum. Ia tidak takut pada kesulitan. Sebaliknya, ia merasa tertantang. Di tengah tatapan dan cemoohan seisi sekolah, Banyu terus bertumbuh, dan tanpa disadari, citra juga mulai berubah. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. 2 minggu kemudian, Senin pagi, para mahasiswa berkumpul di aula utama Akademi Musik Cipta Pesona. Hari itu adalah pengumuman kompetisi tahunan Festival Musik Musim Semi. Di atas panggung, Pak Williams dan para kepala jurusan berdiri berjajar. Suara riuh mahasiswa memenuhi aula. Festival Musik Musim Semi tahun ini akan diadakan pada tanggal 15 bulan depan, kata Pak Williams melalui mikrofon. Pendaftaran dibuka mulai hari ini selama 1 minggu. Semua genre dan instrumen dipersilakan. Pemenangnya akan mendapat kesempatan untuk tampil di Festival Musik Pemuda di Lincoln Center, New York. Suara decak kagum terdengar dari para mahasiswa. Lincoln Center adalah panggung impian semua musisi. Banyu mendengarkan dengan tenang dari kursi belakang. Waktunya untuk menepati janji pada Citra telah tiba. Setelah pengumuman, Banyu menuju gedung kemahasiswaan untuk mengambil formulir pendaftaran. Sudah ada beberapa mahasiswa yang mengantre. Berikutnya, saat Banyu maju, petugas pendaftaran mengangkat kepala. Mau mendaftar di kategori apa? Apakah ada kategori campuran gitar solo dan vokal? Adanya kategori gitar solo. Kalau mau dengan vokal, biasanya masuk kategori iringan instrumental, jawab petugas itu bingung. Biasanya vokal diiringi piano, jarang sekali dengan gitar. Saya akan mendaftar sebagai gitar solo. Tapi saya juga akan bernyanyi. Oh, baiklah. Waktu penampilan maksimal 8 menit. Silakan tulis judul lagunya. Ketika Banyu menulis La Luna disera di formulir, mata petugas itu membelalak. Ini kan art song modern Italia? Anda akan memainkannya dengan gitar? Iya. Wow, luar biasa. Saat makan siang, berita pendaftaran Banyu menyebar ke seluruh sekolah. Ini menjadi topik hangat, terutama di kalangan mahasiswa yang tahu tentang taruhannya dengan Citra. Dia benar-benar mendaftar. Gila, dia mau melawan Citra? Memainkan La Luna disera dengan gitar? Yang benar saja, di seluruh kantin, orang-orang membicarakan Banyu. Sebagian besar dengan nada mengejek. Banyu duduk sendirian di meja sudut, memakan saladnya. Tatapan dan bisikan di sekelilingnya terasa tajam, tetapi ia sudah mulai terbiasa. Saat itu, Citra masuk ke kantin bersama teman-temannya. Ia sudah mendengar berita pendaftaran Banyu. Anak itu benar-benar mendaftar? Tanya Jessica, teman Citra. Sepertinya begitu. Benar-benar gila. Suara Citra bercampur amarah. Sebenarnya, hatinya menjadi rumit setelah melihat Banyu di ruang latihan, tetapi ia marah karena Banyu benar-benar menerima tantangannya. Citra, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Bukan itu masalahnya. Aku tidak suka caranya yang seperti main-main ini. Citra menatap tajam ke meja Banyu. Mata birunya bersinar dingin. Tiba-tiba, Citra berdiri dan berjalan ke meja Banyu. Teman-temannya mencoba menahannya, tetapi sia-sia. Semua mata di kantin tertuju pada Citra. Para mahasiswa mulai berbisik. Banyu Wicaksono. Citra berdiri di depan meja Banyu. Banyu mengangkat kepala. Kamu benar-benar mendaftar? Iya. Suara Banyu tenang, tapi tegas. Kenapa? Kamu tahu aku hanya bercanda, kan? Apakah itu hanya candaan? Banyu balik bertanya. Citra terdiam sejenak. Sebenarnya, saat itu ia benar-benar berniat menghina Banyu. Siapa kamu berani menantangku? Suara Citra meninggi. Kantin menjadi sunyi. Kamu hanya mahasiswa pertukaran. Setahun di sini, lalu kembali ke kampungmu. Kata-kata Citra membuat wajah Banyu mengeras. Aku mulai belajar vokal sejak umur 5 tahun. Aku belajar dari guru-guru terbaik dan sudah memenangkan banyak kompetisi. Para mahasiswa mulai berkumpul lebih dekat. Seseorang mulai merekam dengan ponsel. Kamu pikir bisa mengalahkanku hanya dengan 1 gitar? Bermimpilah.
Suara Citra menggema di seluruh kantin. Tawa pecah di antara para mahasiswa. Banyu tidak mengatakan apa-apa, tapi tinjunya mengepal erat. Mainkan saja musik dari kampungmu. Kenapa harus ikut campur dalam musik klasik barat? Kata-kata terakhir Citra menusuk hati Banyu dalam-dalam. Tiba-tiba, ia merasa ragu dengan apa yang ia lakukan. Apakah ia benar-benar tidak pantas berada di sini? Apakah niatnya untuk mengikuti wasiat kakeknya hanyalah sebuah tantangan yang bodoh? Banyu perlahan berdiri, berhadapan dengan Citra. Apakah musik punya batas negara? Apa? Kakek saya pernah berkata, musik tidak punya perbatasan. Suara Banyu gemetar, tetapi ia tidak menyerah. Kita bertemu di kompetisi. Malam itu, Banyu duduk sendirian di kamar asramanya. Pertengkarannya dengan Citra telah diunggah ke media sosial dan diketahui lebih banyak orang. Komentar-komentar yang masuk sebagian besar negatif. Anak kampung ini berlebihan? Beraninya menantang Citra? Apa yang bisa dia lakukan dengan gitar? Banyu ingin melempar ponselnya. Apa aku salah? Ia menatap gitar kakeknya. Ia mulai berpikir, apakah gitar ini menjadi beban yang terlalu berat untuknya? Keesokan harinya, Banyu pergi ke gedung kemahasiswaan untuk membatalkan pendaftarannya. Ia merasa tidak sanggup lagi menahan semua ini. Saya mau membatalkan pendaftaran. Oh, Banyu Wicaksono, ya? Sebentar. Petugas itu memeriksa sesuatu. Untuk membatalkan, Anda perlu tanda tangan dari dosen pembimbing. Silakan minta pada Pak Abimanyu. Langkah Banyu terasa berat. Bagaimana ia harus menjelaskannya pada Pak Abimanyu? Ia tiba di depan kantor Pak Abimanyu, tetapi tidak berani mengetuk pintu. Ia tidak ingin mengecewakan dosennya. Saat itu, terdengar suara gitar dari dalam kantor. Musik gitar Spanyol yang indah. Melodi itu mengingatkannya pada kakeknya. Banyu meletakkan tangannya di pintu, lalu menurunkannya lagi. Ia belum bisa memutuskan. Dari ujung koridor, Citra menyaksikan pemandangan itu. Ekspresinya juga rumit. Bayangan Banyu yang berlatih keras terus terngiang di kepalanya. Pilihan apa yang akan dibuat Banyu? Menyerah? Atau terus berjuang sampai akhir? Momen tersulitnya telah tiba. Sebulan kemudian, Sabtu, 15 April, pagi hari. Aula utama Akademi Musik Cipta Pesona sibuk dengan persiapan kompetisi. Di atas panggung, grand piano dan berbagai instrumen sedang ditata. Di kursi penonton, para orang tua dan tamu mulai berdatangan. Di kamar asramanya, Banyu menatap gitar kakeknya. Latihan keras selama sebulan terakhir terlintas di benaknya seperti film. Les dengan Pak Abimanyu, latihan semalaman, dan pertengkarannya dengan Citra. Ujung jarinya masih menebal karena kapalan. Butuh banyak penderitaan untuk menyempurnakan La Luna di Sera dengan gayanya sendiri. Eyang, apa Banyu bisa melakukannya? Saat Banyu bergumam, suara teman sekamarnya terdengar dari luar. Banyu, Pak Abimanyu mencarimu. Di kantornya, Pak Abimanyu sudah menunggu. Wajahnya menunjukkan campuran antara khawatir dan harapan. Akhirnya hari ini tiba. Bagaimana perasaanmu? Gugup, Pak, tapi saya tidak menyesal. Suara Banyu jauh lebih stabil daripada sebulan yang lalu. Pertumbuhannya terasa jelas. Mari kita dengarkan sekali lagi untuk yang terakhir. Atas permintaan dosennya, Banyu mengeluarkan gitarnya dan mulai memainkan bagian pertama La Luna di Sera. Permainannya benar-benar berbeda dari sebulan lalu. Bukan hanya tekniknya, tetapi kedalaman emosinya juga bertambah. Senyum puas terukir di wajah dosennya. Sempurna. Sekarang, lakukan seperti itu di atas panggung. Pukul 2 siang, aula utama penuh sesak oleh penonton. Bukan hanya keluarga mahasiswa, tetapi juga perwakilan dari sekolah musik lain. Terutama karena duel antara Banyu dan Citra menjadi buah bibir, penonton yang datang lebih banyak dari biasanya. Di ruang tunggu di belakang panggung, 15 peserta sedang melakukan persiapan terakhir. Wajah mereka tegang. Citra sedang melakukan latihan vokal di salah satu sudut. Dengan riasan sempurna dan gaun yang anggun, ia masih terlihat sangat percaya diri. Banyu duduk tenang di sisi lain, memeriksa senar gitarnya. Mengenakan setelan hitam sederhana, penampilannya tampak bersahaja dibandingkan peserta lain. Berikutnya, Citra Larasati dengan Omio Babino Caro dari Puccini, dengan pengumuman MC,
Citra naik ke panggung. Tepuk tangan memenuhi aula. Kehadirannya saja sudah mencerahkan suasana. Pianis memulai intro. Dan saat Citra menyanyikan nada pertamanya, seluruh aula menjadi hening. Suaranya benar-benar sempurna. Ia bergerak dengan bebas dari nada tinggi ke rendah, tanpa celah secara teknis. Pelafalan bahasa Italianya sempurna, ekspresi emosinya juga luar biasa. Di ruang tunggu, jantung Banyu berdebar kencang. Kemampuan Citra benar-benar luar biasa. Saat lagu Citra mencapai klimaks, decak kagum terdengar dari penonton. Ia berhasil menyanyikan nada tinggi terakhir dengan sempurna. Begitu lagu selesai, seluruh aula memberikan tepuk tangan meriah. Para juri juga mengangguk puas. Luar biasa. Memang Citra. Dengan kemampuan seperti itu, dia pasti juara. Pujian penonton terus mengalir. Citra membungkuk dengan anggun dan turun dari panggung. Kembali ke ruang tunggu, teman-temannya memberi selamat. Sempurna, Citra. Kamu pasti juara. Tapi tatapan Citra tertuju pada Banyu yang duduk di sudut. Ia terkejut melihat ekspresi Banyu yang begitu tenang. Peserta terakhir, Banyu Wicaksono, akan menampilkan La Luna Disera dengan gitar solo dan vokal. Suara MC membuat aula bergemuruh. Banyak orang telah menunggu momen ini. Saat Banyu naik ke panggung dengan gitarnya, terdengar bisikan dari penonton, jadi ini anak Indonesia itu. Dia benar-benar menantang Citra. Apa yang bisa dia lakukan dengan satu gitar? Banyu duduk di kursi di tengah panggung. Karena ia akan tampil tanpa iringan, pianis telah meninggalkan panggung. Sorotan lampu yang kuat menerpa Banyu. Ia bisa merasakan ratusan pasang mata menatapnya. Banyu meletakkan gitar di pangkuannya dan memainkan akor pertama. Tapi jari-jarinya gemetar. Ia memulai intro La Luna Disera, tetapi terasa canggung. Karena gugup, temponya sedikit meleset, tidak seperti saat latihan. Terdengar tawa kecil dari penonton, penampilannya terasa sangat kontras setelah penampilan Citra yang sempurna. Banyu mulai bernyanyi, tetapi suaranya juga bergetar. Pelafalan bahasa Italianya tidak akurat, nadanya tidak stabil. Latihan keras selama sebulan terakhir seolah sia-sia. Desahan kekecewaan terdengar dari berbagai sudut penonton. Sudah kuduga. Tidak bisa dibandingkan dengan Citra. Dengan penampilan seperti ini dia berani menantang. Di ruang tunggu, Citra juga menunjukkan ekspresi rumit. Daripada merasa menang, ia merasa hampa. Banyu bermain selama sekitar 2 menit, tetapi kesalahan terus terjadi. Permainan gitar dan nyanyiannya berantakan. Para juri mulai menggelengkan kepala. Pertandingan sepertinya sudah berakhir. Tiba-tiba, Banyu berhenti bermain. Aula menjadi sunyi. Orang-orang mengira ia akan menyerah. Tapi Banyu justru memeluk gitarnya lebih erat. Ia memejamkan mata, suara kakeknya seolah terdengar. Musik tidak punya perbatasan, Banyu perlahan membuka matanya. Sekarang, teknik atau kesempurnaan tidak lagi penting. Yang penting hanyalah menyampaikan ketulusan hatinya. Ia memegang gitarnya lagi, dan kali ini memulai dengan cara yang berbeda. Bukan aransemen rumit dari versi asli, melainkan versinya sendiri yang sederhana dan tulus. Suara yang hangat dan dalam mulai mengalir dari gitar Banyu. Kali ini tidak ada getaran. Itu adalah suara hatinya, nyanyiannya juga benar-benar berbeda. Kurang teknik, tetapi penuh ketulusan. Kerinduan pada kakeknya, cinta untuk keluarganya di kampung, dan semangat murni untuk musik. Suasana di aula perlahan mulai berubah. Suara bisikan semakin mengecil. Citra di ruang tunggu juga mencondongkan tubuhnya ke depan, mulai fokus. Anehnya, hatinya mulai tergerak. Musik yang sesungguhnya telah dimulai. Musik yang dimainkan dengan hati, bukan dengan teknik. Suara baru mulai mengalir dari gitar Banyu. Kali ini tidak ada getaran. Sebaliknya, getaran yang dalam dan hangat menyelimuti seluruh aula. Melodi gitar yang dimainkan dengan teknik fingerpicking terdengar seperti orkestra kecil. Bass line, melodi, dan harmoni mengalir serempak dari satu gitar. Tapi yang paling menakjubkan adalah emosi yang terkandung dalam musik itu. Bukan sekadar pamer keterampilan, melainkan menceritakan sebuah kisah nyata. Suara bisikan di antara penonton perlahan mereda. Satu persatu orang mulai fokus. Apa ini? Benar-benar berbeda dari yang tadi? Bisikan kecil terdengar, tetapi kemudian lenyap.
Saat Banyu memasuki bait kedua La Luna di Sera, sesuatu yang istimewa mulai terjadi. Di sela-sela melodi Italia, melodi bengawan solo dari Indonesia mulai menyatu secara alami. Banyu menyenandungkan bengawan solo dalam bahasa Jawa sambil memainkan harmoni La Luna di Sera, momen di mana melodi timur dan barat bertemu. Ajaibnya, kedua melodi itu tidak terdengar canggung sama sekali. Keduanya adalah lagu tentang kerinduan, berasal dari perasaan yang sama. Beberapa penonton keturunan Indonesia mulai meneteskan air mata. Kerinduan akan tanah air begitu terasa. Banyu, sekarang benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Teknik vokal tradisional Jawa yang ia pelajari dari kakeknya dan teknik gitar barat yang ia pelajari dari Pak Abimanyu menyatu dengan sempurna. Bahasa Italia dan bahasa Jawa bercampur secara alami. Batasan bahasa tidak lagi penting. Emosi telah menjelaskan segalanya. Begitu juga dengan permainan gitarnya. Kehalusan gitar klasik, kehangatan gitar folk, dan getaran syahdu dari alat musik tradisional Indonesia, semuanya melebur menjadi satu. Di atas panggung, Banyu bukan lagi seorang siswa berusia 17 tahun. Ia adalah musik itu sendiri. Suasana di aula benar-benar berubah. Orang-orang yang tadinya mengejek sekarang terdiam dan fokus. Ini benar-benar anak yang sama? Merinding. Di barisan depan, seorang profesor tua memejamkan mata, larut dalam musik. Selama 40 tahun berkarier di dunia musik, ia belum pernah mendengar permainan seperti ini. Di berbagai sudut, terlihat orang-orang menyeka air mata. Musik Banyu menyentuh lubuk hati mereka. Di kursi orang tua, seorang ibu berbisik pada suaminya. Anak ini luar biasa. Sepertinya lebih baik dari Citra. Di ruang tunggu, Citra benar-benar terpaku. Ini benar-benar di luar dugaannya. Secara teknis, mungkin ia lebih unggul, tetapi kedalaman emosinya tidak bisa dibandingkan. Musik Banyu bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dirasakan dengan hati. Jadi ini musik yang sesungguhnya, gumam Citra pelan. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya terpaku pada teknik yang sempurna. Mendengarkan nyanyian Banyu, Citra merenung, kapan ia mulai melupakan arti musik yang sebenarnya. Kapan semangat murni saat pertama kali belajar menyanyi dulu hilang? Kapan kemenangan menjadi satu-satunya hal yang penting? Permainan Banyu mencapai puncaknya. Di bait ketiga, bagian tersulit dari La Luna di Sera, ia mengerahkan semua tekniknya. Tapi kali ini bukan teknik untuk pamer, melainkan sebagai alat untuk mengekspresikan emosi. Suara Banyu menggema di seluruh aula. Pada nada tinggi terakhir, suaranya menyatu sempurna dengan gitar. Saat itu, semua orang di aula menahan napas. Waktu seolah berhenti. Permainan selesai, tetapi Banyu tidak langsung berdiri. Ia menunggu hingga getaran nada terakhir menghilang. Aula benar-benar hening. Tidak ada yang bertepuk tangan. Rasanya terlalu mengharukan untuk merusaknya dengan tepuk tangan. Banyu perlahan mengangkat kepala. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa telah menepati janjinya pada kakeknya. 10 detik, 20 detik, keheningan berlanjut. Lalu, dari kursi paling belakang, seseorang perlahan berdiri. Itu adalah Pak Abimanyu. Ia mulai bertepuk tangan. Dimulai dari tepuk tangan Pak Abimanyu, seluruh aula meledak. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Bravo, teriakan dalam bahasa Italia terdengar. Pujian tertinggi yang hanya bisa didengar di pertunjukan klasik. Tepuk tangan berlanjut selama lebih dari 5 menit. Orang-orang tidak bisa menahan emosi mereka. Banyu membungkuk dalam-dalam dari atas panggung. Ia memeluk gitarnya erat. Gitar kakeknya telah menyentuh begitu banyak orang. Terdengar teriakan meminta encore dari berbagai sudut. Di ruang tunggu, Citra juga bertepuk tangan sambil menangis. Bukan karena iri atau marah, melainkan murni karena terharu. Aku benar-benar bodoh, pikir Citra. Ia menyadari kesombongannya. Ia malu pada setiap momen ketika ia meremehkan dan mengejek Banyu. Musik sejati tidak mementingkan asal, bahasa, atau jenis alat musik. Emosi tulus dari hati adalah yang terpenting. Citra berlari ke belakang panggung. Ia ingin meminta maaf pada Banyu. Banyu yang baru turun dari panggung sudah ditunggu oleh Citra. Ada bekas air mata di wajahnya. Banyu. Ya, Citra. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf.
Citra menundukkan kepalanya. Permintaan maaf yang tulus. Kamu benar. Musik memang tidak punya perbatasan. Banyu tersenyum. Dari awal aku tidak berniat untuk menang. Aku hanya ingin menepati janji pada kakekku. Kakekmu pasti sangat bangga. Saat itu, Pak Abimanyu datang. Banyu, saya sangat bangga padamu. Hari ini, kamu telah menjadi musisi sejati. Di aula, tepuk tangan masih berlanjut. Banyu menatap gitarnya, kata-kata kakeknya benar. Musik benar-benar tidak punya perbatasan. 1 jam kemudian, penilaian Dewan Juri selesai. Pak Williams naik ke panggung dengan mikrofon. Aula masih dalam suasana gembira. Saya akan mengumumkan hasil kompetisi festival musik musim semi tahun ini. Penonton menjadi tenang. Meskipun semua orang sudah tahu hasilnya, mereka menunggu pengumuman resmi. Juara ketiga, dari kategori biola, James Kim. Tepuk tangan meriah. Juara kedua, dari kategori vokal, Citra Larasati. Citra naik ke panggung untuk menerima penghargaan, tetapi ekspresinya tenang. Ia sudah mengakui kemenangan Banyu di dalam hatinya, dan juara pertama, dari kategori gitar solo, Banyu Wicaksono. Seluruh aula sekali lagi meledak. Saat Banyu naik ke panggung untuk menerima trofi, air matanya mengalir. Kepada Banyu Wicaksono, diberikan kesempatan untuk tampil di Festival Musik Pemuda Internasional di Lincoln Center, New York, kata Pak Williams. Aula kembali bergemuruh. Lincoln Center adalah panggung terbaik dunia. Banyu mengambil mikrofon. Terima kasih. Tapi penghargaan ini bukan hanya milik saya. Penonton terdiam. Ini milik kakek saya, Pak Abimanyu. Banyu menatap Citra di antara penonton. Dan juga untuk Citra, yang telah memberiku kesempatan untuk menantang diriku sendiri. Tanpa dia, saya tidak akan bisa berkembang sejauh ini. Mata Citra kembali berkaca-kaca. Setelah upacara penghargaan, Banyu duduk sendirian di taman sekolah. Ia meletakkan gitar kakeknya di pangkuan dan menatap langit. Eyang, Banyu berhasil. Banyu sudah menunjukkan bahwa musik benar-benar tidak punya perbatasan. Terdengar langkah kaki dari belakang. Itu Citra. Ia membawa trofi juara keduanya. Di sini rupanya kamu, Citra. Selamat, ya? Juara 2 itu hebat. Terima kasih. Tapi hari ini adalah harimu. Citra duduk di samping Banyu. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Banyu, aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu sombong. Kata Citra tulus. Awalnya aku sangat marah. Beraninya dia menantangku, pikirku. Aku mengerti. Aku juga terlalu nekat. Bukan. Kamu pemberani, Citra menggeleng. Seumur hidup, aku hanya berpikir tentang kemenangan. Terobsesi untuk menjadi yang terbaik. Banyu menatap Citra. Wajahnya menunjukkan ketulusan. Tapi hari ini, setelah mendengar permainanmu, aku sadar, musik sejati bukan tentang menang, tapi tentang menyampaikan perasaan. Sebenarnya, dulu aku juga mencintai musik dengan tulus. Perasaan saat pertama kali belajar menyanyi di usia 5 tahun, hari ini aku merasakannya lagi. Suara Citra melembut. Itu semua berkatmu. Terima kasih telah membuatku menemukan kembali arti musik yang sebenarnya. Banyu tersenyum. Aku juga bisa berkembang berkat Citra. Tanpa tantangan itu, aku tidak akan berusaha sekeras ini. Jadi, bisakah kita berteman sekarang? Citra mengulurkan tangannya. Banyu menyambutnya. Tentu saja, aku punya satu permintaan, kata Citra. Saat tampil di Lincoln Center nanti, bolehkah aku ikut naik ke panggung? Sebagai pengiringmu. Banyu tampak terkejut. Benarkah? Ya. Aku ingin bernyanyi dengan iringan gitarmu. Aku ingin menciptakan musik yang sesungguhnya. Banyu mengangkat gitarnya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita coba sekarang? Citra mengangguk. Banyu mulai memainkan bagian pertama La Luna di Sera. Citra mulai bernyanyi dengan hati-hati. Kali ini, ia tidak mencoba pamer teknik. Ia bernyanyi dengan sepenuh hati. Ajaibnya, musik mereka menyatu dengan sempurna. Gitar Banyu yang hangat dan suara Citra yang jernih menciptakan harmoni yang indah di tengah udara malam. Para mahasiswa lain yang lewat mulai berkumpul. Mereka semua berdiri diam dan mendengarkan.
Begitu lagu selesai, tepuk tangan meriah terdengar. Kali ini bukan kompetisi, melainkan musik yang murni. Wow, inilah musik yang seharusnya kita kejar, kata seorang mahasiswa takjub. Beberapa bulan berlalu, Banyu sukses tampil di panggung Lincoln Center. Duetnya dengan Citra memberikan kesan mendalam bagi penonton. Setelah itu, mereka mulai berkolaborasi. Gitar Banyu dan vokal Citra menciptakan genre baru. Hari ini latihan lagi? Tanya Citra. Sekarang mereka berlatih bersama setiap hari. Tentu saja. Kita harus bersiap untuk konser bulan depan. Mereka menuju ruang latihan bawah tanah, ke ruang nomor 12 tempat Banyu dulu berlatih sendirian. Di tengah latihan, Citra tiba-tiba berkata, "Banyu, sepertinya aku mulai menyukaimu." Banyu menghentikan permainan gitarnya. "Aku juga, Citra. Sejak kapan, aku tidak bisa membayangkan musik tanpamu." Mereka saling menatap dalam diam, lalu perlahan mendekat. "Awalnya aku sangat membencimu. Aku juga. Tapi sekarang, kamu adalah orang yang paling berharga dalam hidupku," kata Banyu. Citra tersenyum dan menggenggam tangan Banyu. Setahun kemudian, mereka tampil di berbagai belahan dunia, menyentuh hati banyak orang dengan musik mereka. Musik mereka yang melampaui budaya dan kebangsaan memberikan harapan bagi banyak orang. Suatu malam, di sebuah kafe kecil di Jakarta, mereka mengadakan pertunjukan kecil yang intim. "Lagu ini punya arti khusus," kata Banyu pada penonton. "Ini adalah lagu yang menyimpan cerita dari kakek saya, dan kenangan yang saya buat bersama orang yang saya cintai." Citra menggenggam tangan Banyu. Musik benar-benar tidak punya perbatasan. Dan cinta juga begitu. Banyu mengangkat gitarnya, dan memulai laluna disera. Citra mulai bernyanyi. Semua orang di kafe mendengarkan dengan tenang. Ada yang menangis, ada yang tersenyum. Begitu musik selesai, tepuk tangan hangat menyusul. "Terima kasih, Banyu. Berkatmu, aku menemukan musik yang sesungguhnya. Aku yang berterima kasih, Citra. Berkatmu, aku bisa mencapai mimpiku." Mereka saling menatap dan tersenyum. Itu adalah keajaiban yang diciptakan oleh gitar sang kakek. Di langit malam, bulan bersinar, seperti laluna disera, bulan di malam hari, cinta dan musik mereka yang indah akan terus berlanjut. Bagaimana cerita Banyu hari ini? Jika Anda menikmati ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Dan ceritakan juga di kolom komentar, di mana dan sedang apa Anda saat mendengarkan cerita ini. Saya juga penasaran dengan cerita Anda. Semoga kebahagiaan dan kehangatan selalu menyertai keluarga Anda. Terima kasih telah mendengarkan hari ini.